Assalamualaikum sahabat. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa serta melunasi hutang. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Uang memiliki peran penting dalam perekonomian modern, memungkinkan pertukaran yang lebih efisien daripada barter. Selain itu, uang memudahkan pencatatan dan perbandingan nilai barang dan jasa serta memungkinkan individu menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah digunakan. Dahulu, sebelum uang digunakan, masyarakat melakukan transaksi melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang atau jasa secara langsung. Namun, barter memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam menentukan nilai barang yang ditukar dan kesulitan menemukan pihak yang sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki oleh masing-masing. Oleh karena itu, lahir kebutuhan akan alat tukar yang lebih praktis yang akhirnya mengarah pada penggunaan uang. Pada awalnya, benda-benda yang memiliki nilai intrinsik seperti emas, perak, dan tembaga digunakan sebagai uang. Kemudian uang logam tersebut berkembang menjadi uang kertas sebagai bukti kepemilikan terhadap cadangan logam mulia. Dalam perkembangannya saat ini uang kertas dan uang elektronik menjadi bentuk uang yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Fungsi utama uang. Uang memiliki 3 fungsi utama, antara lain sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk mempermudah proses pertukaran barang dan jasa. Dengan adanya uang, transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien karena menghilangkan kebutuhan yang menemukan pihak yang saling membutuhkan barang yang sama. Sebagai satuan hitung, uang memberikan ukuran yang pasti untuk nilai barang dan jasa. Ini memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara harga barang yang berbeda dan membantu dalam pengembalian keputusan ekonomi. Sebagai penyimpan nilai, uang memungkinkan individu atau perusahaan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah diakses dan digunakan kapan saja di masa depan. Sebagai alat pembayaran utang, uang juga digunakan untuk melunasi utang atau kewajiban finansial lainnya. Jenis uang. Jenis uang dibedakan menjadi 3, yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang fisik dalam bentuk koin dan uang kertas yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Contohnya adalah rupiah, dolar, euro, dan mata uang negara lainnya. Uang giral. Uang giral adalah uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui alat pembayaran seperti cek, giro, atau transfer elektronik. Uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk uang digital yang disimpan di perangkat elektronik seperti kartu prabayar, dompet digital, atau aplikasi pembayaran digital. Nilai uang. Nilai uang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu nilai nominal. Nilai nominal artinya nilai yang tertera pada uang tersebut, misalnya Rp100.000. Kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai bahan pembuat uang tersebut. Pada uang modern, nilai intrinsik biasanya lebih rendah daripada nilai nominal, terutama untuk uang kertas. Uang merupakan elemen vital dalam ekonomi modern yang memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Dengan berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran hutang, uang memudahkan interaksi ekonomi antar individu maupun antar bisnis. Selain itu, perkembangan teknologi telah mengubah bentuk dan cara penggunaan uang dengan uang elektronik menjadi semakin dominan dalam transaksi sehari-hari. Perbedaan nilai uang antar negara. Nilai tukar mata uang antar negara berbeda-beda dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang adalah permintaan dan penawaran. Hukum dasar ekonomi, permintaan dan penawaran memainkan peran penting dalam menentukan nilai tukar mata uang. Jika permintaan suatu mata uang tinggi sementara penawaran rendah, nilai mata uang tersebut cenderung naik. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung memiliki mata uang yang lebih kuat. Suku bunga.
Tingkat suku bunga suatu negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik investor karena memberikan potensi pengembalian yang lebih besar yang dapat mengakibatkan kenaikan nilai mata uang. Stabilitas politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik atau ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor dan mengakibatkan pelemahan mata uang suatu negara. Neraca perdagangan. Keseimbangan antara ekspor dan impor suatu negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Negara yang memiliki surplus perdagangan cenderung memiliki mata uang yang lebih kuat. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara termasuk intervensi mata uang dan kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Utang publik. Tingkat utang publik suatu negara juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Jika utang publik tinggi, investor mungkin kurang bersedia memegang mata uang tersebut, yang dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar. Dan yang terakhir, faktor geopolitik. Geopolitik dan ketegangan internasional dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Peristiwa-peristiwa global atau konflik politik dapat menciptakan ketidakpastian dan mempengaruhi keputusan investor. Itulah beberapa penyebab uang memiliki nilai tukar yang berbeda-beda di setiap negara. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut membuat nilai tukar mata uang menjadi dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Para pelaku pasar keuangan termasuk bank-bank sentral, perusahaan multinasional, dan investor memantau faktor-faktor ini untuk membuat keputusan investasi yang informasional dan strategis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalam.